Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa dengan saya Pendeta Yusuf Panggo dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Ada satu pujian yang sungguh memberkati saya secara pribadi dan saya berharap ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Satu pujian lama berbicara tentang bagaimana Tuhan berkuasa dan berdaulat, menyertai, menuntun, dan memberkati kita. Bahkan di masa-masa atau di waktu di mana persoalan datang menghimpit, sepertinya tidak ada jalan terbuka bagi kita. Tapi percayalah, Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, bahkan seperti menyertai Musa dan bangsa Israel. Di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuat jalan. Bahkan Tuhan membelah lautan, dan Tuhan menuntun mereka 40 tahun di padang gurun. Apapun yang kau hadapi hari ini, mari bawa ke hadapan Tuhan di dalam pergumulan dan doa kepadanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali lagi, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya teringat satu ayat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat kita, menolong kita, memulihkan kita. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, dan Dia adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya, dan Dia tidak akan mungkin mengingkari janji-janji itu karena Dia adalah Allah yang sejati. Tetapi ada beberapa hal penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan mengadakan pemulihan? Kenapa Tuhan mengampuni dosa-dosa Israel? Tentu ada penghukuman yang diterima oleh umat Tuhan karena mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Allah memulihkan keadaan Israel sehingga hubungan antara Israel dan Allah menjadi baru kembali. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, dan belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam teks Yesaya pasal 43 ini, yaitu pembaharuan hubungan antara umat Tuhan Israel dan Allah digambarkan sebagai sesuatu hal yang ajaib, seperti jalan di padang belantara, seperti sungai-sungai di belantara, dan bahkan air yang memancar di padang gurun. Kita tahu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menjumpai mata air di padang gurun, sangat sulit untuk mendapatkannya. Tetapi Tuhan menggambarkan bagaimana Dia berkomitmen kepada janji dan setianya untuk memulihkan umat Israel. Sekalipun Israel tidak berlaku setia kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan.
Hasilnya dari pemulihan itu, umat Tuhan akan memuliakan dia, dan bahkan dikatakan binatang hutan, serigala, dan unta melakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ketika Tuhan sanggup menolong kita dengan membuat jalan di dalam hutan belantara, atau Tuhan memunculkan mata air di padang gurun pergumulan kita, maka sebagai orang percaya, marilah kita memuliakan Tuhan, kita bersaksi, menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan yang telah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, memulihkan keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini. Mengapa Allah mau memulihkan Israel? Padahal mereka telah melupakannya. Padahal mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Dan bahkan mungkin mereka telah membelakangi Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, melakukan penyembahan berhala. Ya, kenapa Tuhan mau memulihkan Israel? Ya, walaupun Israel telah melupakan Tuhan, menduakan Tuhan. Karena perhatikan, Tuhan tahu keterbatasan umatnya dalam menaati perintah-perintahnya. Di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 jelas kenapa Tuhan mau memulihkan keadaan itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berinisiatif untuk memulihkan hubungan umat Tuhan dan pribadinya. Karena Allah tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan di dalam menaatinya. Di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-24 dari Yesaya 43, sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub. Ya, umat Tuhan di kawan mereka tidak memanggil Tuhan, mereka tidak menaati Tuhan. Dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku, umat Tuhan, yang membuat pada akhirnya Tuhan murka, Tuhan memberikan penghukuman. Karena apa? Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami padang gurun hidup. Kita mengalami persoalan hidup karena apa? Kita hidup di dalam dosa. Kita kompromi di dalam dosa. Dan bahkan kita menikmati kesalahan-kesalahan dan dosa itu. Yang pada akhirnya Tuhan menegur kita, mengingatkan kita. Ya. Nah, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Maka oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan ingin kita kembali, meninggalkan dosa-dosa kita dan kembali kepadanya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Ia mau menghapuskan dosa setiap umat Tuhan. Ia menghapuskan umat dosa daripada Israel, bukan karena mereka sudah bertobat, tidak. Karena memang Allah berpegang teguh kepada janjinya. Padahal Israel telah melupakannya. Hari ini Bapak Saudara, mungkin kita masih hidup dalam dosa. Kita tidak beribadah, kita tidak lagi kecewa mungkin dengan pelayanan, dengan gereja, dengan hamba Tuhan, dan kita akhirnya tidak mau pergi beribadah lagi. Tapi bukti ketika engkau boleh menjadi kecewa dengan manusia, tetapi jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Bukti cinta Tuhan, hari ini engkau masih hidup dan bernapas. Itu bukti kebaikannya. Dia masih memelihara hidupmu. Di ayat yang ke-25 dikatakan, Yesaya 43, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri. Allah berpegang kepada kasihnya, Allah berpegang kepada janjinya. Bukan karena Israel sudah melakukan kebaikan, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi oleh karena Allah sendiri sudah mengikat perjanjian dengan Israel. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan hamba Tuhan. Tapi jangan sekali-kali kita kecewa sama Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Dia menantikan kita kembali, dengan Dia memberikan kita nafas kehidupan sampai hari ini, suatu bukti bahwa Dia berkomitmen kepada janjinya untuk memelihara kita. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu.
perhatikan baik-baik. Karena Tuhan sendiri, bukan karena Israel sudah bertobat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami pemulihan, kita sadar betapa kita kecil, betapa kita lemah, betapa kita bejat di hadapan Tuhan, tidak layak. Tetapi kalau hari ini kita masih dilayakkan oleh Tuhan, mari hargai kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan masih pelihara kita. Karena itu marilah kita bertobat, tinggalkan segala dosa kita. Allah telah mengenal kebebalan umatnya semenjak kaum leluhurnya, sampai kepada para pemimpin rohani yang telah terbukti mengecewakan Tuhan. Di ayat 26 dan 27 dari Yesaya 43. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, Adam ya, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Ya. Dari sini kita belajar bersama bahwa suatu pelajaran penting untuk bagaimana kita ya meninggalkan dosa-dosa kita. Jangan lagi kita membiarkan ya kejatuhan Adam yang pertama, pemberontakan umat Tuhan Israel di masa yang lalu itu terus membekas dalam hati kita, membuat kita bebal, menjadi kecewa, kita menjadi seperti bayi rohani ya. Bayi itu salah satu cirinya ya tantrum ya, marah ngamuk tanpa jelas ya, di pelayanan ya buat kacau ya, yang pada akhirnya kita tidak membangun. Seperti anak kecil, bayi itu Bapak Ibu Saudara ya, diberikan pampers karena kita tahu bahwa dia pupnya sembarang ya. Ketika dia buang air besar, buang air kecil, di mana saja dia suka, waktu dia digendong, makanya dibuat pampers itu salah satu supaya apa? Ya, bisa menghandle kan? Mengatur supaya orang tuanya atau pengasuhnya, pakaiannya, bajunya itu tidak ya penuh dengan pup atau buang air kecil bayi tersebut. Nah, bayi-bayi rohani ini terkadang seperti itu. Ngamuk tidak jelas, di pelayanan jadi batu sandungan, ya, tantrum ya, marah tidak jelas ya. Tiba-tiba sebentar pelayanan, sebentar tidak, sebentar. Ya, marilah kita menjadi orang Kristen yang dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi jemaat Kristen yang dewasa, menghargai firman Tuhan, ya. Jangan pada akhirnya kita menuntut sesuatu yang lebih seperti bayi, ya, tantrum itu, ngamuk sembarang tidak jelas, ya. Bikin kacau di dalam suatu pelayanan pada akhirnya. Karena kita bayi-bayi rohani tidak bertumbuh kepada kedewasaan. Nah, oleh sebab itu kita lihat Allah begitu mengasihi. Walaupun umat Tuhan telah membelakanginya, pemberontakan dilakukan sejak zaman Adam dan para pemimpin-pemimpin rohani Israel memberontak kepada Tuhan. Meskipun demikian, kebebalan umat harus diubahkan dengan belajar menderita untuk sesaat. Terkadang Tuhan izinkan penderitaan padang gurun supaya kita bertobat dan sadar. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 28. Jadi aku terpaksa, firman Tuhan berkata, jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan di Israel untuk dinista. Allah begitu mengasihi umat Tuhan sampai dia berkata, karena pemberontakan mereka membelakangi Tuhan. Akhirnya dia berkata, aku terpaksa dengan berat hati ya, mengizinkan di mana umat Tuhan mengalami pemrosesan tersebut, mengalami padang gurun. Hari ini Allah mengasihi kita, tetapi untuk supaya membawa kita kepada kebenaran, Dia izinkan persoalan datang supaya kita bertobat, kita berhenti dari setiap hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, kenajisan, hidup dalam persinahan, hidup dalam kumpul kebo, hidup dari memeras, merampas orang, baru kita beli makanan, beli barang. Pada akhirnya Tuhan tegur kita. Tuhan ingatkan kita karena bukti Dia masih mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh ajaib kuasa dan pertolongan Tuhan. Hajarannya kepada setiap anaknya yang melanggar firman-Nya adalah hajaran kasih. Kalau Tuhan masih menegur kita karena Dia mau supaya saya dan Bapak Ibu selamat. Supaya hidup kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terlalu mudah Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup membuat mata air ya memancar di tengah padang gurun kehidupan kita. Dia sanggup menolong dan memulihkan hidup kita. Belajar taat dan setia dan tetaplah percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada persoalan yang sukar sulit yang tidak sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup sangat menolong, sangat mampu menolong kita seperti bangsa Israel. Dia bisa membelah lautan dan membuat jalan bagi Musa dan Israel yang ada. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini pergumulan berat seperti apa? Mari datang kepada Tuhan, sebab Dia sanggup membuka jalan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita angkat pujian ini.
Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang mengalami pergumulan yang berat. Mari Tuhan tolong kuatkan kami untuk kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, dia akan terbang seperti burung Raja Wali, menembus awan gelap pergumulan hidupnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai memberkati kami, dan kami terus percaya dan meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Engkau sanggup membuat mata air di padang gurun memancar, dan kami percaya Engkau sanggup membuka jalan atas setiap padang gurun kehidupan kami, dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur, dan sebelum hamba mengakhiri doa ini, hamba memohonkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Adalah kasih, karunia, rahmat dan sejahtera daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menolong, menyertai, memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan serta siap menjadi saluran berkat Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom.